amalnya manusia ini di Ramadan, mau puasanya, mau sholat tarawihnya, itu mu'allaqah, gantung masih, belum sampai ke langit, belum, dalam arti belum dinyatakan qabul, diterima, sehingga disempurnakan dengan zakat fitrah. Karena itu penting zakat fitrah ini. Zakat fitrah itu setiap orang, mau dia laki, perempuan, tua, bayi pun kena zakat fitrah. Ukurannya per orang sok, satu sok 2 kilo 7,5 on kalau nggak salah, ya lengkapilah 3 kilo. Ukuran beras yang tengah, bukan yang paling mahal, bukan yang sangat murah, yang tengah, yang layak. Tapi kalau seandainya dikeluarkan dengan yang paling mahal, paling lebih afdol, lebih afdol. Kemudian zakat fitrah itu diwajibkan kepada siapa sih? Setiap orang Islam yang dia lahir di Ramadan dan juga lahir di Syawal. Ramadan udah jelas ya, ada 29, kadang-kadang 30. Kalau sudah terbenam matahari akhir hari Ramadan, berarti masuk 1 Syawal, malam 1 Syawal, malam hari raya. Pernah hidup di Ramadan atau dalam tanggungannya di Ramadan dan juga di Syawal. Nih, kita kasih gambaran. Ada seorang bayi lahir sore, jam 5 sore, ada di akhir hari Ramadan, terus hidup sampai jam 7 malam 1 Syawal, malam raya, mati. Berarti pernah hidup di Ramadan dan pernah hidup ada di 1 Syawal. Ini anak walaupun mati kena zakat fitrah. Paham nih ya? Ada orang kawin nih, sore akhir Ramadan kawin, malam hari raya cerai, suaminya wajib mengeluarkan zakat fitrah ini. Paham nih ya? Karena Pak, dalam tanggungannya dia ada di akhir di Ramadan dan di awal Syawal. Berbeda kalau ada orang mati sebelum terbenamnya matahari malam hari raya. Sebelum matahari mati, nggak kena zakat fitrah. Kenapa? Nggak hidup ada di 1 Syawal. Atau bayi lahir misalnya ada di setelah terbenamnya matahari di malam hari raya, nggak kena zakat fitrah. Kenapa? Nggak hidup ada di Ramadan. Bisa ya? Zakat fitrah itu harus dikeluarkan beras, artinya makanan pokok, utamanya gandum, mahal cuma gandum. Diganti duit nggak boleh. Tapi menurut Abu Hanifah boleh. Inti madhab siapa? Pindah-pindah madhab, inti kira bis patas apa itu? Kalau mau pindah madhab itu lihat juga. Kalau madhabnya Abu Hanifah boleh diganti duit itu ukurannya bukan beras, gandum. Gandum itu 1 kilo 100.000 lebih. Ente bakhil kok mau pindah madhab. Keliru. Paham nih ya? Nggak boleh begitu. Nanti akhirnya sebentar lagi kurban bukan daging, kurban duit. Nggak boleh begitu, jangan main-main dah. Kasihan orang-orang. Kemudian zakat fitrah itu mulai kapan dikeluarkan? Boleh mulai awal Ramadan juga boleh. Afdolnya malam hari raya, setelah terbenamnya malam hari raya. Lebih afdol lagi
setelah subuh sebelum sholat id, setelah subuh sebelum sholat id. Tapi ribet mungkin orang, kalau orang Pasuruan mengeluarkan itu. Kalau dikeluarkan setelah sholat id makruh, tapi sebetulnya bisa sampai terbenamnya matahari tanggal 1 Syawal, hari raya itu terbenam matahari. Tapi makruh karena ada ulama menyatakan habis waktunya, khurujan min khilaf, keluar daripada khilaf. Nah, untuk zakat fitrah harus diniatkan, ini zakat fitrah. Untuk istri yang niat adalah suami, karena itu kewajiban suami mengeluarkan zakat fitrah istri, kecuali kalau istri diizini oleh suami, wis niatono zakat fitrah. Karena itu kalau suaminya ada di Malaysia atau yang lainnya, dia seharusnya ngasih izin, telepon, dek, tak izini kamu mengeluarkan zakat fitrah. Kalau enggak, ya suami yang di sana mengeluarkan zakat fitrah itu. Paham nih ya? Untuk anak-anak, kalau anak-anak itu kecil belum balik, yang niatkan adalah bapak atau yang diizini oleh bapaknya untuk niatkan. Mau itu saudaranya, mau itu ibunya, mau itu istrinya, tapi harus izin dari bapak. Tanpa izin bapak nggak bisa. Untuk anak-anak ini yang masih kecil. Tapi anak yang udah balik, kalau anaknya misalnya kepingin niat sendiri, diizini, asal anaknya mumayyiz. Anaknya sudah mumayyiz, ya umur 8 tahun, 9 tahun, habis niat atau nak, tidak apa-apa, diizini sama orang tua. Tanpa izin nggak bisa. Kan aja asal ngetok nong ini tok, harus dipelajari itu. Bisa nggak asal nanti zakat fitrah itu. Untuk anak yang udah balik, bapak tidak bisa meniatkan untuk anaknya sendiri, kecuali bapaknya minta izin. Nak, izin ya, aku mengeluarkan zakat fitrahmu, tak niati sekali ya. Oh iya pak, silakan. Tanpa izin anaknya nggak sah. Tanpa izin anaknya nggak sah. Nah, anaknya nggak mampu, kayak ono beras, niatono nak, atau minta izin, ini tabelnya beras untuk zakat fitrahmu nak ya, tak keluarkan aku zakat fitrahnya kau, tak niati. Oh iya pak, silakan, nggak apa-apa. Emaknya nggak bisa. Ini banyak yang keliru nih, kadang-kadang emak niatkan untuk anaknya, untuk dirinya sendiri nggak bisa. Istri itu harus izin suami. Ini yang banyak yang keliru. Banyak yang keliru. Kemudian zakat fitrah itu kalau diserahkan sama penyalur zakat fitrah nggak apa-apa. Tapi penyalur zakat fitrah, ini sekarang yang ada ini kebanyakan penyalur zakat fitrah. Penyalur zakat fitrah ini harus dia tadi itu ada yang menerima taukil. Jangan asal taruh terus bagi. Jangan. Harus diwakilkan. Ustaz, Anda wakilkan ini untuk Anda membagikan zakat fitrah. Enggak apa-apa. Atau Ustaz, Anda wakilkan untuk niatkan zakat fitrah untuk saya, anak-anak saya, ini sekalian untuk juga dibagikan. Enggak apa-apa. Kalau tanpa begitu nggak bisa. Asal tampuk numpuk begitu, bahaya itu, bisa nggak sah nanti. Karena itu harus ada penyuluhan, penyalur zakat fitrah yang nggak keliru, nggak asal naruh ya steken kono, lah kapan tawakilnya? Ngomong gitu loh, ini untuk zakat fitrah anak ya, mohon dibagikan. Oh iya boleh, terima, taruh, ada gobetnya, harus digobet itu, harus diterima.
nggak asal ditaruh. Kemudian zakat fitrah itu diberikan kepada yang berhak, tidak boleh dikembalikan lagi. Ini kadang-kadang zakat fitrah sakampung dijadikan satu, dibagi roto, dibagi rata. Bahaya loh itu. Ada kemungkinan berasnya dia tadi itu kembali kepada dia sendiri, kembali kepada anak-anaknya. Catat, RT 1, RT 2, RT 3, dilihat nanti ada keluarganya dan di RT 1. Oh, di situ ada rumah yang ia wajib nafkahi, jangan sampai masuk ke situ, itu kasihkan kepada yang lain. Nah, ini banyak yang keliru, saudara, dalam hal ini. Banyak yang keliru dalam masalah ini. Karena itu harus diadakan penataran kepada penyalur zakat fitrah. Kalau enggak, saudara, sama dengan orang sholat tapi keliru kiblatnya, keliru enggak pakai niat, atau misalnya sholat tadi itu keliru enggak pakai wudhu misalnya, kira-kira sah sholatnya? Enggak sah sholatnya. Kalau enggak sah sholatnya, wajib godok sholat. Lah kalau enggak sah zakat fitrahnya, wajib godok zakat fitrah nanti. Sama enggak zakat fitrah itu nantinya. Tapi kan berasnya sudah diterima, tapi enggak sah. Aturannya enggak begitu, tata caranya tidak begitu. Akan itu penting, ya. Zakat fitrah itu diberikan kepada orang fakir miskin, tapi yang menerima harus jaizut tasarruf, yang jual belinya sah, ya harus berakal. Dikena orang gendeng, zakat fitrah kasihkan orang gila, nggak sah. Kenapa? Karena jual belinya orang gila nggak sah. Dikasihkan kepada anak kecil, walaupun anak kecil itu belum balik, nggak sah. Kenapa? Karena jual belinya nggak sah, harus walinya yang jual beli. Karena itu kadang-kadang rombongan itu membawa anak kecil-kecil, dikasih. Nah, ini bisa nggak sah ini. Panggil orang tuanya, mana orang tuanya kau? Berapa anaknya? 5, kasih 5 porsi. Diterima sama orang tuanya, untuk anaknya nggak ada masalah. Diterima orang tuanya untuk anaknya, tapi itu juga bermasalah sih sebenarnya. Kenapa? Diterima orang tuanya tapi milik anaknya. Lah ini kalau dimakan sama dia tanpa izin, ya repot. Meski orang tuanya selesai, biar dimakan sekalian sama anaknya. Zakat fitrah ini nggak sama dengan zakat harta. Kalau zakat harta itu ada nisabnya, kekayaannya kalau sudah mencapai ukuran tertentu baru kena zakat harta. Kalau zakat ini enggak, siapapun yang dianggap mampu untuk kebutuhan hari raya dan malamnya, hari raya tanggal 1 sama malamnya, ukuran 24 jam mulai hari raya, untuk makannya dia dan yang wajib dinafkahi dia, untuk tempat tinggalnya yang layak untuk 24 jam, dan lebih daripada utangnya. Nah, ini lebih masih, kalau ada utangnya bayar utang dulu. Kalau lebih daripada itu, kebutuhan makan, tempat, sandang, pakaian, maka wajib zakat fitrah. Anak enggak punya apa-apa, cuma sarungnya ada, anak ada 14, lebih jual untuk zakat fitrah. Paling dibutuhkan 2, kan gitu. Sepeda motor ada, jual. Lah entek tumpes, ya enggak tumpes. Tapi kalau seandainya anak terima zakat fitrah karena anak nggak mampu, orang fakir, orang miskin,
Anak menerima zakat fitrah setelah menjadi miliknya anak bagikan zakat fitrah, enggak apa-apa, karena sudah menjadi milik Anda, enggak apa-apa. Yang penting kamu harus mengeluarkan zakat fitrah, mau dari hartanya kau atau dari pemberian orang enggak ada masalah. Begitu seharusnya. Ini ada orang miskin 10 ini, tidak mampu sudah mereka semuanya untuk zakat fitrah. Atau ada anak belajar misalnya tidak mampu, tidak ada duitnya untuk zakat fitrah. Saya kasih 1, ini zakat fitrahnya untuk kau. Oh ya Ustaz, terima kasih. Kemudian sama dia dikasihkan temannya, ini zakat fitrahnya aku untuk kau. Oh iya terima kasih, gilir 10, nggak apa-apa. Karena udah miliknya masing-masing sudah deh. Ketika sudah diterima berarti miliknya masing-masing. Jadi sebetulnya ajaran ini harus diajarkan supaya benar. Kalau enggak, bahaya ini. Zakat fitrah amalnya kita akhirnya mandek, enggak sampai kepada Allah. Dan itu kewajiban itu.